Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Ramawan dari kelas 11 TKJ 3, dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi mengatasi ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Mengenal ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuasaan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Agresi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara yang berbeda-beda. Macam-macam agresi, yaitu yang pertama invasi, yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI. Kedua, bombardir adalah suatu penggunaan senjata lain yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap NKRI. Ketiga, blokade. Blokade adalah kegiatan penghambatan yang dilakukan di daerah pelabuhan, pantai, atau wilayah udara NKRI yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain. F. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata ini merupakan proses cara perbuatan memberontak atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. G. Perang saudara. Perang saudara terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dalam suatu wilayah yang sama. Contohnya adalah perang saudara di Suriah. Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan komponen utama yang telah disiapkan untuk menghadapi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan atau militer yang dilaksanakan melalui tugas operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. 2. Ancaman non-militer. Ancaman di bidang ideologi. Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila. Salah satunya adalah ancaman non-militer yang sering terjadi. Beberapa di antaranya adalah serangan berupa ideologi, yaitu doktrin, mencoba mengganti ideologi dasar dengan ideologi lainnya. Ancaman yang berbasis ideologi dapat pula dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme, sehingga dapat memicu proses disentralisasi bangsa. B. Ancaman di bidang politik. Politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang. Hal tersebut terbukti bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Contoh ancaman di bidang politik adalah masyarakat internasional. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti hak asasi manusia atau HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. C. Ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi seperti ini sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi internal dan eksternal. Ancaman dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Sementara ancaman dari eksternal itu dapat terbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. D. Ancaman di sosial budaya. Ancaman sosial budaya berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang mendasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan konflik horizontal, yaitu suku, agama, ras, dan antara golongan atau sara. Sebagai contohnya, pada tahun 1994 terjadi 18 peperangan dari 23 peperangan yang terjadi di dunia, diakibatkan oleh sentimen budaya, agama, dan etnis. Sementara itu 75%-nya lagi dari pengungsi dunia yang mengalir ke berbagai negara lainnya, didorong oleh alasan yang sama pula. Sementara itu 8 dari 13
Operasi pasukan perdamaian yang dijalankan PBB dituju untuk mengupayakan terciptanya perdamaian di berbagai konflik antar etnis di dunia. A. Ancaman yang ada di dalam bidang teknologi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun, kejahatan mengikuti perkembangannya tersebut seperti kejahatan siber, kejahatan perbankan, dan penipuan. C. Ancaman dalam bidang keselamatan umum. Ancaman bagi keselamatan umum dapat terjadi karena bencana alam, misalnya gempa bumi, meletusnya gunung, dan tsunami. Ancaman karena manusia misalnya adalah penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba dan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran hutan, dan kecelakaan transportasi. Selain beberapa contoh ancaman militer dan non-militer tersebut, ada beberapa contoh ancaman dan gangguan terhadap pertahanan NKRI di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara. B. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI. C. Konflik horizontal antara suku, agama, ras, dan antara golongan atau sara. D. Kejahatan lintas negara, misalnya penyelundupan barang-barang perdagangan manusia, narkoba, dan sebagainya. E. Tindakan yang merusak lingkungan hidup seperti pembakaran hutan, pembuangan limbah industri ke sungai, dan lain-lainnya. F. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi atau anarkis, arogan, dan radikal atau amok massa. G. Wabah penyakit menular yang cepat dan meluas. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.